Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Rumestari, mahasiswa fisika Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai uji kesesuaian kualitas berkas radiasi pesawat Sinar X. Pesawat Sinar X menghasilkan spektrum kontinu dengan rentang energi dari 0 sampai nilai maksimum yang ditentukan oleh tegangan kerja yang dipilih. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa intensitas Sinar X sebagian besar dihasilkan pada energi yang lebih rendah dari nilai maksimum. Energi efektif pada umumnya berada pada sekitar daerah intensitas maksimum dan besarnya mendekati 1/3 dari energi maksimum. Suatu sinar X umumnya dikarakterisasi dengan energi maksimumnya, namun dengan kegunaannya yang dipakai adalah energi efektifnya. Dari berkas sinar X, energi rendah tidak memiliki energi yang cukup untuk menembus pasien, sehingga tidak berperan dalam memberikan informasi diagnostik pada film ataupun penerima citra. Di lain pihak, sinar X pada energi sangat rendah dapat mengakibatkan tambahan penerimaan dosis pasien yang sebetulnya tidak diperlukan. Daya tembus sinar X ditunjukkan dengan nilai energi efektif berkas sinar X itu sendiri. Berkas sinar X yang memiliki energi tinggi memiliki daya tembus yang lebih tinggi dibandingkan dengan berkas sinar X berenergi rendah. Kemampuan untuk menembus itulah atau daya tembus berkas sinar X dikenal dengan kualitas berkas sinar X. Untuk pesawat radiologi diagnostik, kualitas berkas radiasi dikarakterisasi secara numerik dengan nilai tebal paruh atau High Value Layer atau HVL. Karena HVL dapat diukur secara cepat menggunakan teknik tanpa pembukaran dari tabung atau biasa disebut dengan non-invasif. HVL dari berkas sinar X adalah ketebalan bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas sinar X menjadi setengah dari intensitas semula. Keuntungan dari penggunaan HVL ini ialah dapat meningkatkan energi efektif sinar X dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja dari pesawat sinar X. Apabila energi efektif pada berkas radiasi sinar X meningkat karena adanya peningkatan energi efektif akibat penambahan filter, maka daya tembus sinar X juga dapat meningkat. Penggunaan berkas sinar X dengan spektrum energi yang lebar untuk prosedur diagnostik tertentu tidak dapat menghasilkan citra yang baik sebagaimana yang dihasilkan dengan menggunakan rentang energi yang tepat. Selain itu, sinar X energi rendah dapat menghasilkan kontras buruk pada beberapa bagian di dalam tubuh. Kontras pada citra di antara bagian tersebut sangatlah kecil. Hal ini tergantung dari besar energi sinar X yang digunakan. Misalnya, kontras yang baik antara dua jaringan dapat diperoleh dengan energi yang tinggi. Jika energi terlalu rendah, maka kontras akan berkurang. Hal yang sama dapat terjadi pada jaringan tubuh lainnya termasuk tulang, otot, cairan, dan organ yang berisi dengan udara. Dengan demikian, jenis informasi diagnostik tertentu juga memerlukan energi sinar X tertentu. Salah satu solusi yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan metode sederhana, yaitu pemasangan filter tambahan pada berkas radiasi. Pemasangan filter ini akan mengeliminasi energi sinar X yang rendah dan meningkatkan energi efektifnya. Penambahan filter yang disesuaikan dengan kebutuhan mengakibatkan energi efektif secara teori dapat bergeser ke arah energi maksimum. Sesuai dengan gambaran tersebut, penambahan filter yang sesuai akan mengurangi intensitas sinar X yang tidak diperlukan dalam proses radiodiagnostik, sehingga akan menghasilkan citra lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan filter yang sesuai akan menghasilkan beberapa keuntungan seperti eliminasi sinar X yang rendah, meningkatkan energi efektif, dan pengurangan penerimaan dosis pada pasien. Pemasangan filter pada pesawat sinar X merupakan suatu metode yang sederhana, namun ada permasalahan di lapangan dalam memenuhi tuntutan tersebut, yaitu pesawat sinar X sudah memiliki filter bawaan atau inherent filter yang didesain sebagai bagian integral dari perangkat rumah tabung dan peralatan pembatas berkas, dan
dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pengaturan filter tambahan atau added filter, sehingga menjadi sangat sulit untuk menambah jumlah filter yang ada tanpa melakukan pembongkaran. Bahan filter yang umum digunakan dalam radiologi diagnostik adalah aluminium. Hal tersebut karena sifat aluminium yang ringan, namun mudah dibuat dan mempunyai sifat absorpsi yang sesuai untuk energi sinar X diagnostik. Dengan demikian, persyaratan HVL secara khusus setara dengan beberapa milimeter aluminium. Karena aluminium beragam kemurniannya, maka standar internasional menerapkan jenis aluminium dengan jenis alloy 110 dan kemurnian tinggi di atas 99%. Standar internasional telah menetapkan suatu ketentuan bahwa pesawat sinar X harus memenuhi nilai HVL minimum pada tegangan operasi yang sesuai. Misalnya, HVL minimum 2,3 mm aluminium pada 80 kVp dan 1, mm aluminium untuk 70 kVp. Dan berikut ini ialah tabel daftar HVL untuk tegangan tertentu. Untuk pengujian kualitas berkas radiasi dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Pertama, peralatan yang diperlukan: alat ukur radiasi untuk energi rendah, meteran, HVL kit aluminium 1100 alloy dengan ketebalan bervariasi 1-5 mm. Kedua, posisikan tabung sinar X tegak lurus menghadap meja dengan jarak fokus ke alat ukur radiasi 100 cm. Ketiga, atur kolimasi dengan ukuran 15 cm x 15 cm. Keempat, kondisi penyinaran 80 kVp, atur MAS yang sesuai, misalnya 5-10 MAS. 5. Lakukan penyinaran tanpa ada aluminium di kolimator. Catat paparan yang dihasilkan sebagai paparan awal. 6. Pasang aluminium 1 mm di kolimator dengan pita perekat sehingga menutupi arah berkas radiasi. 7. Lakukan penyinaran dan catat paparan yang dihasilkan. Lalu, tambahkan ketebalan aluminium yang terpasang, kemudian lakukan penyinaran kembali sehingga paparan yang dihasilkan sudah mencapai setengah dari paparan awal. Lalu buat grafik logaritmik antara fraksi atenuasi atau paparan pada ketebalan dikali milimeter aluminium dibagi dengan paparan pada ketebalan awal. Dengan ketebalan aluminium, cari nilai HVL dari nilai setengah fraksi atenuasi awal. Hasil dari pengujian tersebut diperoleh nilai HVL dengan menentukan posisi fraksi atenuasi 0,5 atau 50% dari fraksi atenuasi awal pada sumbu X. Kemudian menarik garis lurus ke kurva untuk mendapatkan nilai HVL pada sumbu Y, atau dengan menggunakan persamaan yang diperoleh, yaitu sebesar Y sama dengan minus 2,32 ln X ditambah 0,140. Persamaan yang digunakan adalah logaritmik karena sesuai dengan persamaan I sama dengan I0 kali eksponensial minus 0,693 kali N. Sesuai dengan persamaan tersebut, maka nilai HVL dapat diketahui sebesar 1,75 mm aluminium bila dibandingkan dengan standar HVL minimum untuk 80 kVp atau 2,3 mm aluminium, maka nilai HVL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas radiasi minimum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kualitas filter bawaan dan desain tabung yang tidak memenuhi syarat minimum. Sesuai dengan hasil yang diperoleh tersebut, maka menunjukkan bahwa kualitas keluaran radiasi dari pesawat sinar X kurang memenuhi standar persyaratan minimum. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi dapat disebabkan oleh salah satu faktor yang menentukan kinerja dari pesawat sinar X, yaitu kualitas berkas radiasi yang kurang memenuhi persyaratan minimum. Oleh karena itu, disarankan untuk segera memberikan tambahan filter sehingga memenuhi kualitas berkas yang diinginkan dalam penggunaan pesawat sinar X tersebut. Ketebalan filter tambahan dapat diketahui dengan menambahkan mulai 0,5 mm aluminium, kemudian diukur kualitas radiasinya. Apabila masih kurang, maka ditambah lagi ketebalannya sehingga diperoleh ketebalan filter tertentu dan dengan diperoleh kualitas radiasi yang sesuai dengan persyaratan internasional.
Apabila filter tidak ditambahkan, maka dapat diperkirakan pesawat yang tidak memenuhi standar HVL minimum cenderung memiliki kebocoran tabung yang lebih tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.